Selamat pagi, Bu. Gimana, Bu Maria? Gimana nih, Bu? Halo Pak Sofyan. Iya, Bu Maria, gimana, Bu? Iya, enggak maaf. Ini saya lewat HP kan agak kesulitan nih nanti kalau untuk ngerjain tes-tesnya. Boleh saya minta linknya di chat grup sini atau gimana caranya ya? Saya biar masuk lagi ya lewat PC saya. Untuk yang post testnya ya, Bu? Iya. Oke, untuk post test nanti, Bu, ya. Setelah sesi ini berakhir, baru akan mengikuti post test, ya. Nanti akan saya share melalui kolom chat juga, Bu. Ya. Iya, maksudnya saya mau ikut Zoom ini tapi di laptop saya. Di laptop. Saya mau pindah gitu karena di handphone terlalu kecil. Lewat WA grup aja itu udah ada linknya, Bu. WA grup ya? Iya. Sebentar. Iya, lewat WA grup atau sebentar saya ini ya. Saya kasihkan di kolom chat ya, Bu, ya. Iya, Pak. Terima kasih. Tuh, absen hari ini belum ada ya, Bapak Ibu? Belum absen. Saya juga belum absen. Oh, belum ya? Iya, belum. Oke, Bapak Ibu yang ingin berganti ke laptop, silahkan bisa langsung diklik saja yang ada di kolom chat ya, Bapak Ibu ya. Oke. Ya? Sudah bisa, Bu Maria? Ini sedang saya dulu, baru saya mau pindah ke kelas lewat PC saya. Iya, nah silakan langsung saja ya, Bu ya. Pada link yang ada di kolom chat. Bapak Ibu yang lain juga seperti itu. Ini saya di PC kembali ke kelas. Di PC saya kembali ke kelas atas ya, sama Pak Akbar ya. Ya, di main room, kemudian setelah itu nanti akan diarahkan langsung bergabung ke kelas bawah A ya, Bu. Begitu. Iya. Oke, saya tanya dulu ke Pak Akbar. Pak Akbar, ini maaf saya kan lewat handphone, saya mau pindah lewat PC saya. Saya nggak tahu nih, minta tolong Pak Akbar. Terima kasih. Kelas bawah apa? Kalau orang yang ada, ya, dan orang itu yang jual orang yang jalin ya. Ini saya sudah ada di kelas bawah ya? Bawah A. Bawah A. Benar, Ibu Maria, sudah di kelas bawah. Oke. Apa itu ya? Nyengkuyung program apa tuh? Mengikuti program, mendukung program 5M. Dan mungkin kalau sudah bergabung melalui komputer, untuk yang perangkat satunya lagi dinonaktifkan saja ya, Bu ya, keluar saja ya. Baik, terima kasih. Yang lain ada lagi Bapak Ibu yang bermasalah? Saya masih pakai HP, Pak Prof. Saya pakai HP. Tidak apa-apa pakai handphone. Asalkan nanti ketika mengerjakan post testnya bisa langsung membuka Google Form ya Bu Halimah ya. Iya, Pak. Ya, Ibu siapa? Ibu Chan katanya kemarin. Saya ingatnya Ibu Chan itu ya. Ya, saya balik lagi ke wali murid jadi macan, mama cantik sama ibu cantik. Jadi macan. Jika zikir dan Al-Quran dijadikan sebagai amanat dan pegangan. Tanggung jawab kelasnya belum kelihatan sampai sekarang ya, Ibu Sri. Malahan juga keberkatannya. Kami budaya siapa? Kepada negara oleh keamanan, keselamatan. Nanti kan kalau Google Form kan ada linknya kan ya.
Ya, untuk persiapan post-test, Bapak Ibu silahkan ya bergabung menggunakan handphone ataupun menggunakan komputer atau laptop. Pastikan sudah login terlebih dahulu ya ke Gmail-nya masing-masing. Karena bisa mengakses Google Form ketika sudah login atau sign in di dalam Gmail masing-masing ya. Dan waktu pengerjaan post-testnya lumayan singkat Bapak Ibu, hanya 30 menit saja ya. Berapa soal, Pak? Jumlah soal sama dengan soal ketika tes ya Bu ya. Saya nggak ikut pretest, bagaimana Pak? Ya. Yang tidak ikut pretest berarti tidak bisa dibandingkan nilai sebelum mengikuti pelatihan dengan setelah mengikuti pelatihan Bu ya. Jadi nilainya utuh Bu ya. Jadi nggak bisa ya Pak ya? Jadi nggak bisa ikut post-test dong kalau nggak ikut pretest. Bisa Ibu silakan. Tadi sudah saya kemukakan nilainya Ibu utuh ya, berarti tidak ada pembanding. Nilai post-testnya saja langsung ya. Oke, alhamdulillah sudah 69. 11 orang lagi Bapak Ibu. Ya, ini mereka masih kena penyekatan ini ya sepertinya ya, penyekatan PKKM sepertinya ya. PKKM. Link absen sudah ada tuh di grup WA. Yang mau ngisi link absen sudah ada di WA. Dan dari 69 berkurang lagi Bapak Ibu jadi 68. Oke. Setelah 70 kita mulai saja ya. Iya Pak. Biar nyusul saja nanti. Kita tunggu 2 orang lagi lah agar segera kita mulai ya. Karena lumayan lama juga kita menunggu ini. Oh iya, bagaimana tugas-tugasnya? Gampang-gampang semua Bapak Ibu? Sudah dikerjakan semuanya? Sudah, Pak. Alhamdulillah sudah, Prof. Alhamdulillah ya. Sambil menunggu 1 orang lagi, langsung ini ya, saya akan cekkan di dalam LMS-nya Bapak Ibu.
Alhamdulillah sudah 70 Bapak Ibu. Segera kita mulai ya. Oke, sebelum mulai saya mohon izin share screen dulu Bapak Ibu. Sudah bisa terlihat? Sudah, Prof. Sudah. Oke. Kalau sudah bisa terlihat, ini merupakan update untuk hari terakhir Bapak Ibu ya, kaitannya dengan lembar kerja hari kedua, lembar kerja hari ketiga, dan lembar kerja hari keempat. Bisa disaksikan Bapak Ibu? Bisa, Prof. Ya, di lembar kerja hari kedua sebagai jangan dicoret-coret ya Bu. Oke, lembar kerja hari kedua yang sudah mengumpulkan itu ada 92 ya, 92 peserta dari 121. Kemudian untuk yang lembar kerja hari ketiga ada 88 orang yang sudah mengumpulkan dari 121. Dan untuk lembar kerja terakhir yang hari kemarin, hari keempat, itu menurun 82 orang saja yang sudah mengumpulkan ya, dari seharusnya 121 peserta. Begitu ya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak dan Ibu guru bisa melihat di sini saya sampai saat ini masih memberikan kesempatan untuk melengkapi lembar kerja hari kedua, lembar kerja hari ketiga, dan lembar kerja hari keempat, Bapak Ibu. Ya, jadi saya minta tolong, silahkan, ya, karena hari ini hari terakhir, nanti Bapak dan Ibu guru akan mengikuti penutupan, ya. Sebelum penutupan, saya sangat berharap semua lembar kerja itu sudah dikumpulkan. Ya. Dan saya tidak akan membuka satu persatu siapa saja yang sudah, siapa saja yang belum, karena saya percaya Bapak dan Ibu guru bisa langsung melihat sendiri melalui LMS masing-masing, ya, melalui LMS Asosiasi Dosen Indonesia. Begitu ya Bapak Ibu ya. Dan untuk yang interaksi pelatihan kita, ya, untuk yang interaksi pelatihan kita, untuk yang pertama, video pelatihan pertama. Oke, untuk video pelatihan pertama, Bapak Ibu, di sini yang sudah melakukan interaksi, alhamdulillah 65 ya. Walaupun tidak semuanya atau masih belum semuanya yang ini ya. 65 untuk hari yang pertama. Kemudian selanjutnya untuk hari yang kedua, jumlah yang sudah melakukan interaksi itu ada 60 peserta ya. Jadi turun dari pelatihan hari pertama. Kemudian untuk yang hari ketiga, pelatihan, alhamdulillah naik 61, walaupun naiknya hanya satu orang saja ya Bapak Ibu ya. Oke. Kemudian berikutnya untuk hari yang keempat, ya, hari terakhir kemarin sebelum Bapak dan Ibu guru semua libur ya. Untuk hari keempatnya, sebentar. Masih loading terlebih dahulu. Wah, loadingnya lama sekali ya, Ibu. Oke, ini untuk yang hari keempat ya. Hari keempat Bapak Ibu ada 61
Ya, jadi alhamdulillah kisarannya antara 60, kemudian 61 dan 62 para peserta yang sudah melengkapi interaksi secara virtual kita, ya. Dan saya sangat berharap silahkan juga nanti dilengkapi ya Bapak Ibu ya. Pak Bahrun, minta tolong diingatkan juga teman-temannya nanti ya Pak ya. Siap, biar di subscribe dan di like dan juga komennya ya. Terima kasih. Kaitan dengan pengerjaan LK ya, LK hari kedua, hari ketiga, dan hari keempat ya, biar nanti ketika direkap semuanya sudah mendapatkan poin penilaian sesuai dengan LK yang dikumpulkan. Begitu ya Bapak Ibu ya. Oke, saya kira sudah cukup banyak yang hadir Bapak Ibu. Yang sudah hadir sudah 73. Alhamdulillah. Bu Sri Lestari, halo, bisa didengarkan suara Bu? Sudah bergabung atau belum Bu? Bu Sri Lestari, halo. Dan masih belum bisa bergabung juga sepertinya ya, atau masih terkendala sepertinya ya. Kalau begitu kita mulai saja Bapak Ibu ya. Ya, Prof. Tidak apa-apa ya. Oke, jadi kita mulai saja saya kira karena sudah mau pukul 10 ya. Suara saya cukup jelas Bapak Ibu? Suara saya? Jelas, Pak. Jelas ya. Oke, kita buka saja kalau gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihim wa sahbihim ajmain. Amma ba'd. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua ya. Yang saya hormati dan juga saya banggakan Bapak dan Ibu guru untuk tingkat sekolah dasar, khususnya yang mengajar pada kelas bawah di wilayah Kota Administrasi Jakarta Utara ya. Alhamdulillah hari ini merupakan hari terakhir Bapak Ibu. Hari terakhir Bapak Ibu akan mengikuti sesi pelatihan ini ya. Dan karena hari terakhir Pak Bahrun, karena hari terakhir sepertinya senyum-senyum kebahagiaan itu berbeda dengan hari-hari sebelumnya. Iya. Oke, tidak akan ada lagi tidak akan ada lagi yang memberikan Bapak Ibu tugas. Oke, kumpulkan segera hari ini ya. Jadi sudah bebas, tidak akan ada lagi sesi juga untuk mengikuti pelatihan selama kurang lebih 2 jam. Dan untuk hari terakhir ini biasanya dalam pelatihan-pelatihan yang Bapak dan Ibu guru ikuti, hari terakhir itu merupakan tahapan untuk melakukan evaluasi, kemudian selanjutnya ada refleksi, dan tentunya juga kaitannya dengan menyimpulkan, memberikan simpulan tentang apa sajakah yang sudah dipelajari selama mengikuti pelatihan sampai hari ini sampai hari ke-5 ini. Jadi nanti masing-masing setelah ini insya Allah saya akan meminta kurang lebih 5 atau 6 orang untuk memberikan kesimpulan. Dan saya akan memilih yang senyumnya paling menawan, yang sudah tidak sabar untuk mengakhiri sesi pelatihan ini. Itulah nanti yang akan saya berikan kesempatan untuk memberikan simpulan ya Bapak Ibu. Dan tadi sudah saya kemukakan agenda kita pada hari ini, selain adanya refleksi, kemudian selanjutnya evaluasi, kemudian ada feedback. Hari ini Bapak dan Ibu guru semua juga harus mengerjakan atau mengikuti tahapan post-test ya. Tahapan post-test itu sekali lagi merupakan tahapan yang diikuti oleh Bapak dan Ibu guru untuk mengetahui apakah sudah ada peningkatan
ya, apakah sudah ada improvement setelah mengikuti pelatihan ini, ya. Jadi kami berharap atau saya berharap akan ada peningkatan kemampuan Bapak dan Ibu guru ketika menuntaskan post-test yang diberikan, ya. Jadi jangan sampai ketika pretest itu sudah benar 9, ya misalnya, kemudian ketika post-test malah benar hanya 2 saja atau hanya 5 saja, ya. Berarti tidak ada hasilnya, berarti tidak ada peningkatan yang signifikan dari tahapan pelatihan yang diikuti oleh Bapak dan Ibu guru semua. Kemudian tadi ada satu peserta, ibu-ibu yang mengatakan kalau tidak mengikuti pretest, bagaimana boleh tidak mengikuti post-testnya? Boleh, ya. Mengikuti post-test boleh Bapak Ibu, akan tetapi penilaiannya tentunya utuh hanya yang ada di post-test saja, ya. Pembaginya seperti itu Bapak Ibu. Berbeda halnya dengan para peserta lain yang mengikuti tahapan pretest, maka ada 2 poin penilaiannya. Ada nilai pretest, kemudian juga ada nilai untuk yang post-testnya. Ya, begitu ya Bapak Ibu, ya. Cukup jelas atau ada yang ingin ditanyakan kaitannya dengan agenda kita pada hari ini, Bapak Ibu? Cukup jelas? Cukup jelas. Jelas. Oke. Karena sudah cukup jelas, maka marilah kita buka sesi terakhir ini, ya. Sesi terakhir ini Bapak Ibu dengan sama-sama membaca basmalah, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga hari terakhir ini benar-benar dapat paling tidak memberikan gambaran, memberikan pemahaman Bapak dan Ibu guru kaitannya dengan ragam topik dan juga ragam kegiatan yang sudah kita lakukan selama kurang lebih 5 hari ini, ya. Untuk yang pertama, ya, sebelum saya nanti memberikan catatan-catatan kaitannya dengan kegiatan pelatihan ini, tadi sudah saya sampaikan, saya akan memberikan kesempatan kepada 5 atau 6 orang untuk memberikan kesimpulan, ya, kaitannya dengan semua yang sudah dipelajari, semua yang sudah didiskusikan, ya, selama 5 hari ini Bapak Ibu. Yang pertama, kesempatan ini akan saya berikan kepada Pak Bahrun Ulum, ya. Kepada yang terhormat Pak Bahrun Ulum, saya persilakan. Silakan Bapak, kesimpulannya mulai dari pertemuan pertama sampai dengan terakhir. Silakan Pak Bahrun. Terima kasih Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Bapak Ibu dan Prof yang saya katakan. Adapun pelaksanaan kegiatan dari awal sampai akhir, yang saya rasakan di sini benar-benar sangat bermanfaat bagi kami khususnya, dan mungkin buat teman-teman seprofesi juga ini sesuatu hal yang baru. Ya, saya merasa sangat bangga sekali untuk ya ditunjuk waktu kemarin itu dengan kepala sekolah, walaupun saya masih pertama kali mengajar di kelas bawah dan belum pernah mengajar di kelas bawah, dan sekarang mendapat kesempatan ini memang benar-benar saya menikmati. Ya. Kemudian saya juga dari teman-teman juga banyak pengalaman yang memberikan sharing kepada saya juga, dan intinya banyak sekali manfaatnya bagi kami, terutama bagi saya pribadi. Dengan adanya kegiatan seperti ini, ada respon buat kedepannya nanti bagi diri kita untuk lebih maju lagi, mencerdaskan anak bangsa kita. Dan ini sangat aplikasi yang baik sekali karena bisa ditayangkan dengan YouTube dan kita bisa menonton ulang kembali apapun yang di-share, kita bisa melihat dengan adanya video tersebut. Dan untuk lembar kerja yang saya amati di sini memang benar-benar pure murni dari hasil kerja kita masing-masing, dengan melihat
panduan-panduan yang ada sehingga kita bisa bebas bereksplorasi. Kayaknya itu aja, Prof. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu pesan-kesan yang saya minta kesimpulan dari semua topiknya, Pak Harun. Ditambahkan, silakan. Ditambahkan. Oke, hari pertama sudah. Silakan. Disimpulkan singkat saja, silakan. Jadi yang jelas dari apa yang sudah disampaikan itu sangat bermanfaat bagi kami, Prof. Itu aja. Terima kasih banyak Pak Bahrun ya. Pak Bahrun ini karena liburan beberapa hari sepertinya sudah ingat kembali ya. Oke, terima kasih banyak. Itu untuk pesan-kesan nanti ketika penutup biasanya ya sudah. Nanti kita akan daulat ya. Pak Bahrun memberikan pesan-kesan kalau diminta oleh tim P2K. Yang lain aja, Bro. Oke, terima kasih banyak sekali lagi Pak Bahrun. Kemudian berikutnya saya meminta sekali lagi ya Bapak Ibu, yang saya minta itu kesimpulan dari ragam materi, ragam topik yang sudah kita diskusikan, sudah kita bahas. Kalau mau pesan-kesan tidak apa-apa, tapi belakangan saja. Yang pertama kesimpulannya dulu semua materi yang sudah kita bahas. Begitu ya Bapak Ibu. Yang kedua saya akan meminta Miss Imelda Okto. Silakan Miss Imelda Okto, kesimpulan, kemudian silakan mau ditambahkan pesan dan kesan juga tidak apa-apa ya. Oke, silakan Miss Imelda. Oke, terima kasih untuk waktunya Prof. Sangat berterima kasih ya, bersyukur bisa gabung di seminar ini karena sangat membantu. Banyak hal yang bisa saya pribadi pelajari, khususnya yang pertama, di mana kita belajar tentang penerapan PKP ya, pendidikan karakter di kelas kita masing-masing, terutama di masa pandemik ini. Bagaimana kita bisa bekerja sama dan bersosialisasi dengan orang tua ya sebagai partner di masa pandemik untuk bisa juga membantu guru ya, kita para guru menerapkan PKP, dan juga kita bisa melakukan gerakan literasi nasional ya, gerakan literasi yang mungkin dengan membagikan berbagai macam bacaan atau memberikan link kepada anak-anak di mana mereka bisa membaca ya secara digital, sekalipun memang kita tidak bisa bertemu muka dengan mereka satu persatu ya. Dan yang kedua yang saya pelajarin, bagaimana kita juga mengajarkan kepada anak-anak kita, khususnya yang kelas bawah, mengenai tata kalimat dan juga tata wacana. Dengan berbagai cara yang bisa kita berikan, misalnya kita bernyanyi atau dengan memberikan gambar, dan meminta anak-anak untuk merespon ya, kita stimulus apa yang bisa kita kepada anak-anak, apa yang mereka lihat dari gambar itu, apa yang mereka bisa pelajari dari gambar tersebut. Dengan begitu membangun kosakata mereka ya, dan melatih mereka untuk bisa mengungkapkan perasaan secara lisan, kemudian dituangkan secara tulisan ya, melalui kalimat-kalimat. Ya, yang kita harapkan karena mereka memang masih di kelas bawah, paling tidak mereka bisa membuat 2 atau sampai 3 kalimat seperti itu, dan juga banyak variasi pembelajaran yang bisa kita terapkan ya, bermain kartu, nonton bersama atau bermain game, dan juga teacher visit ya ke rumah masing-masing, walaupun memang pada saat ini itu tidak bisa dilakukan. Dan yang terutama memang di dalam masa pandemi ini pembelajaran PJJ, komunikasi dan bekerja sama dengan para orang tua murid sangat diharapkan. Jadi apapun kendala mereka, misalnya murid-murid kita yang tidak mau belajar atau sama sekali hanya bermain, kita bisa mengkomunikasikan dengan orang tua. Sehingga dengan demikian
sekalipun nanti di ajaran baru kita tetap secara PJJ, pembelajaran secara PJJ, anak-anak masih bisa terkoordinasi melalui kerjasama guru dengan orang tua. Dan apa yang kita pelajarin, PKP, dan GN seperti ini, gerakan literasi, baik juga pembelajaran di tempat saya emailnya tidak terlihat ya. Kemudian suaranya sudah tidak ada lagi. Yang lain dapat mendengarkan suara beliau, Bapak Ibu? Terhenti. Tidak. Terputus, Prof. Terputus. Putus. Halo? Ada Mungkin sinyal kali, Prof. sinyalnya ya, sinyalnya ya, Prof. Ya, sepertinya sinyal. Soalnya wajahnya di email juga tidak terlihat di saya. Kalau yang Iya ya, Prof. Halo? Oke, silakan. Iya, suaranya sudah terdengar jelas, silakan. Bisa dilanjutkan. Oke. Sebenarnya tadi sudah selesai sih, atau saya ulangi dari awal. Oke. Lanjut aja, Bu. Tadi sama. Assalamualaikum. Yang seperti saya yang ini kita bisa belajar. Yang pertama ya kita penerapan PKP dan GN ya. Bagaimana kita menerapkan pendidikan karakter kepada anak-anak, terutama di masa pandemi ini, dengan berharap kerjasama dengan orang tua ya, kolaborasi yang sangat dibutuhkan karena memang kita tidak bisa bertatapan langsung dengan orang tua, sehingga Dan suara beliau hilang lagi kah? Iya. Oke. Saya kira cukup ya misinya. iya. Sinyalnya nggak bersahabat hari ini. Oke, tidak apa-apa ya. Jadi terima kasih banyak ya, Miss Mel. Tadi sudah merangkum dengan sangat lengkap, saya kira dari pertemuan pertama kaitannya dengan penguatan pendidikan karakter atau PPK. PPK ya, bukan PKP ya, Miss. Iya, PPK. Oke. Kemudian selanjutnya yang kedua kaitannya dengan gerakan literasi nasional. Kemudian berikutnya kaitannya dengan tata kalimat, dan yang terakhir kaitannya dengan tata wacana. Terima kasih banyak, Ismail. Ya. Selanjutnya yang ketiga, Ibu Lilis Holisoh, ya, Ibu Lilis yang biasanya dengan ragam ini. Oh iya, ini dari Kepulauan Seribu semua yang saya tunjuk ya. Oke, silakan, Ibu Lilis Holisoh, silakan. Terima kasih untuk Mas Sofian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya hanya menambahkan saja karena tadi sudah lengkap banget Ibu Imel dari karakter, dari literasi, dari tata kalimat dan tata wacana. Saya hanya melengkapi saja literasi itu, gerakan literasi nasional itu melibatkan semua unsur ya. Dari unsur keluarga, terutama pertama keluarga, kemudian sekolah, masyarakat, dan lingkungan budaya, gerakan lingkungan budaya. Jadi semua literasi itu tidak hanya tanggung jawab di sekolah saja, tetapi di semua lingkungan itu atau itu harus bertanggung jawab untuk memajukan anak murid atau siswa-siswa untuk literasi ini. Itu saja, hanya itu saja yang saya tambahkan karena tadi sudah lengkap Ibu Emel. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enak sekali ya kalau yang ketiga tinggal menambahkan yang belum saja gitu ya. Tapi harusnya ada perspektif berbeda gitu ya. Jadi silahkan yang belum disampaikan tadi kaitannya misalnya dengan contoh-contoh bagaimana membiasakan kaitannya dengan gerakan literasi nasional ya. Apa yang harus dilakukan. Kemudian juga penguatan pendidikan karakter dan cara proses pembiasaannya seperti itu. Ya, bisa dijelaskan juga atau bisa disimpulkan juga tadi ya Bapak Ibu. Oke, selanjutnya
Alhamdulillah sudah bergabung Ibu Sri Lestari ya, Ibu penanggung jawab kelas ya. Ibu penanggung jawab kelas. Ya, Prof. Terima kasih. Selanjutnya kita ke ini ya, ke yang pria lagi, yang laki-laki lagi. Pak Abdur, ada Pak Abdur? Pak Abdur? Pak Abdur, halo. Halo Pak. Silakan Pak Abdur Rauf memberikan kesimpulan Bapak kaitannya dengan semua topik, semua yang sudah kita diskusikan selama mengikuti pelatihan ini. Silakan Pak Abdur. Oh ya Pak, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk rangkuman hari ini mengenai pelatihan kita dari hari ke-1 sampai hari ke-4 ini, yang saya rasakan sudah membantu Pak, membantu saya untuk mengatasi masalah-masalah yang terjadi di sekolah saya Pak, terutama kelas 3, bagaimana cara untuk mengatasi masalah kepada siswa-siswa saya Pak. Kan karena setiap siswa itu karakternya berbeda-beda, karena melalui daring juga orang tua murid juga ininya berbeda-beda Pak. Jadi pelatihan ini sangat membantu untuk saya ke depannya Pak. Dan untuk teman-teman, terima kasih sudah dapat sharing dengan baik, sudah membantu juga permasalahan yang saya hadapi untuk mengatasi pembelajaran di sekolah. Ya cukup Pak, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sepertinya Pak Abdur sedang mengikuti sesi lain juga ya, jadi suaranya terikut. Dan peliharaan burungnya ada berapa banyak di rumah Pak Abdur ya? Luar biasa sekali. Burungnya ya. Oke. Terima kasih banyak sekali lagi Pak Abdur Rauf sudah memberikan kesimpulannya. Selanjutnya saya ingin meminta yang paling aktif biasanya. Oke, yang atau untuk 2 orang terakhir, silakan saya berikan kesempatan. Siapa yang ingin menyimpulkan, silakan. Tidak akan saya tunjuk. Silakan. Siapa? Bapak Ibu, 2 orang terakhir yang akan memberi kesimpulan, silakan. Tidak usah lihat kiri kanan. Di kiri kanan Bapak Ibu tidak ada orang ya. Jadi silakan. Silakan Bapak Ibu, siapa 2 orang terakhir yang ingin menyimpulkan, silakan. Ibu Halimah, oke Ibu Halimah sudah siap membuka masker. Silakan, Ibu Halimah, Ibu Mama Chan katanya tadi, Ibu Macan ya. Silakan. Belum Bapak, belum. Belum. Belum siap Bapak. Oh belum siap. Oke, Ibu Halimah belum siap. Yang lainnya siapa? Ibu Muji ingin mencoba Ibu memberikan kesimpulan. Belum Bapak. Belum. Ini masih. Oke. Ibu Sujarwi nanti ingin mencoba Bu untuk memberikan kesimpulan Ibu, silakan. Ya Pak Sofian. Oke, silakan Ibu. Diskusikan ya kaitannya dengan semua topik, semua materi yang sudah kita diskusikan, yang sudah kita bahas dari pertemuan pertama sampai dengan pertemuan terakhir. Silakan. Baik, Pak Sofian, tadi sudah dipaparkan juga tentang kesimpulan oleh Ibu Imelda dengan begitu lengkap tentang kegiatan pembelajaran kita dari materi hari kedua, yaitu tentang PPK. Banyak sekali sharing-sharing yang bisa kita terapkan dari teman-teman maupun dari Bapak sendiri gitu, Pak Profesor sendiri, kemudian juga tentang gerakan literasi nasional di keluarga, di sekolah maupun di masyarakat, yang ternyata kita sadari emang sudah ada gitu gerakan literasi di masyarakat itu, baik berupa slogan-slogan yang dipasang oleh Pak RT gitu, ataupun himbauan-himbauan, ataupun mading yang dipasang untuk jadwal-jadwal siskamling gitu ya Pak. Di masyarakat juga ada. Kalau di sekolah banyak juga kegiatan literasi di keluarga mungkin yang
belum begitu karena minat bacanya masih sedikit kurang. Tapi di Jakarta Utara ini ada gerakan 30 hari membaca, Pak. Ada lomba di Jakarta Utara ini yang dilaksanakan oleh perpustakaan di Jakarta Utara 2. Jadi anak-anak sekarang sedang mengikuti lomba untuk anak-anak kelas sekolah dasar sampai umur 18 tahun, Pak. Gitu. Kemudian lagi untuk hari kedua tentang tata kalimat itu Masya Allah pembelajarannya banyak sharing yang didapatkan, kemudian banyak juga bagaimana cara kita mendekati bekerja sama dengan wali murid untuk mengajarkan tata kalimat kepada anak. Waktu kemarin juga Pak Profesor bilang bahwa sebelum mengajarkan ke anak-anak kita berkolaborasi dulu dengan orang tuanya sehingga ada satu kesepahaman antara guru dan orang tua yang bisa mengajarkan kepada anak ketika kita sudah tidak ada pertemuan lagi melalui Zoom gitu. Kemudian orang tua bisa melanjutkan tentang pengajaran baik tata kalimat maupun tata wacana yang berikutnya. Untuk mengajarkan kelas bawah, untuk tata wacana mungkin masih agak sulit karena mereka untuk kemampuan membacanya juga masih banyak yang kurang mampu di kelas 1 maupun di kelas 2. Apalagi di masa pandemi ini untuk mengajarkan orang tua, mengajak orang tua untuk ikut mengajarkan putra-putrinya itu agak sulit karena mereka pun kalau di sekolah-sekolah negeri biasanya kan kemampuan ekonomi orang tua juga kan terbatas, kemudian mereka disibukkan untuk mencari nafkah gitu di rumah mereka dengan kondisi rumah yang sangat sempit, yang petakan doang sehingga mereka tidak betah di rumah, mereka akhirnya bermain keluar gitu. Inilah yang dihadapi, kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh guru maupun orang tua gitu. Saya juga sudah menjalankan saran dari Pak Profesor tentang home visit ke rumah-rumah siswa, sudah dijalankan, cuma memang kurang mendapat respon juga karena orang tua juga. Sekarang orang tua nih, maaf ya Pak Profesor, sekarang orang tua kalau anaknya ditinggal, nggak apa-apa Bu, tinggal aja Bu, gitu. Karena mereka pertama, mereka dapat KJP. Kedua, sekarang untuk dapat sekolah negeri, umurnya harus tua. Jadi kalau ditahan sama kita, umurnya jadi lebih tua dan mereka jadi lebih gampang untuk masuk ke sekolah lanjutan negeri. Itu yang membuat kita malah miris gitu. Mereka lebih senang kalau ditahan, sementara KJP terus jalan dan mereka lebih mudah untuk dapat sekolah negeri di sekolah lanjutannya gitu. Itu jadi bukannya kita jadi bisa membangkitkan mereka untuk sama-sama berkolaborasi mengajarkan putra-putrinya, malah mereka jadi mengambil keuntungan di sisi lain gitu ya Profesor. Saya juga kurang paham gitu, mungkin lebih ada menumbuhkan kesadaran lagi di orang tua murid gitu. Saya sangat senang di sini dari hari pertama sampai hari terakhir banyak sharing yang dibagikan oleh teman-teman maupun oleh Profesor sehingga banyak terbuka variasi pembelajaran yang mungkin akan kita terapkan di 12 Juli nanti gitu. Demikian Profesor, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ya. Itu yang saya suka sebenarnya ketika tiap minggu bertemu dengan Bapak dan Ibu guru di dalam pelatihan. Jadi masing-masing itu sudah punya pandangan ke depan, masing-masing sudah punya planning ke depan apa yang akan dilakukan untuk terus meningkatkan kaitannya dengan kualitas pembelajaran, kemudian juga kaitannya dengan memberikan pengalaman belajar terbaik ya bagi para peserta didik ya. Dan itu yang utama Bapak Ibu ya. Jadi memberikan pengalaman belajar terbaik ya, kepada para peserta didik ya. Itu terima kasih sekali lagi Bu Mujiana. Kemudian tadi juga sharingnya susah sekali, ternyata katanya malah ada orang tua yang senang itu anaknya tetap asalkan mendapatkan KJP dan lain sebagainya. Itu kan ironis sekali sebenarnya seperti itu ya. Oke. Dan yang terakhir silahkan koordinator kelas saja kalau gitu ya, karena yang lain tadi saya minta tidak, ini masih belum ada yang bersedia. Atau Bu Halimah sudah mengaktifkan mikrofon, mau silakan Bu Halimah. Ibu Halimah. Oke, dinonaktifkan lagi mikrofonnya. Oke, kalau gitu
Silakan. Siap, Pak. Belum ya Bu? Belum. Belum. Oke, ya sudah. Belum, Bapak, iya. Oke, selanjutnya silakan kalau gitu Ibu Sri Lestari sebagai koordinator kelas. Silakan menyimpulkan sekali lagi topik-topik yang sudah kita bahas dari pertemuan pertama sampai dengan pertemuan terakhir ya, kaitannya dengan penguatan pendidikan karakter, kemudian berikutnya ada gerakan literasi nasional, kemudian ada pembelajaran tata kalimat, kemudian selanjutnya pembelajaran tata wacana. Silakan Ibu Sri. Harus saya ya, Prof. Harus. Harus koordinator. Semangat koordinator. Halo Prof. Harus saya ya. Ya, silakan Ibu Sri. Mohon izin, saya lagi agak kurang sehat nih Prof, jadi tidak apa-apa, silakan. Ya, terima kasih. Yang saya tangkap selama menjalani BIMTEK sampai hari terakhir ini mungkin sama seperti yang lain, menambah wawasan saya, menambah ilmu kita semua, terutama memang kalau di saya itu, di sekolah saya itu karena mungkin secara ekonomi orang tuanya itu agak menengah ke bawah ya, Bapak Ibu, Prof gitu. Jadi memang untuk literasi di sekolah terkadang ada suara-suara yang mungkin kurang sinkron dengan kita. Namun ya itu pengalaman baru untuk saya di setiap tahunnya dalam mengajar gitu ya. Itu PR kita bersama gitu. Terus untuk tata kalimat dan tata wacana, menambah ilmu saya juga, karena memang di lingkungan saya pribadi di sini, di rumah ini, kurang terkoordinir dan terkondisikan dengan baik sebenarnya, Prof. Jadi di sini ketua RT-nya agak-agak apatis gitu ya, untuk literasi lingkungan dan untuk mohon maaf nih Prof, Bapak Ibu, saya lagi kurang sehat jadi nggak bisa dilanjut nih Prof. Mungkin diwakilkan dengan yang lain aja Prof. Saya nggak bisa fokus nih Prof. Oke, tidak apa-apa ya. Terima kasih banyak Ibu Sri karena beliau sedang kurang sehat. Ya mudah-mudahan segera diberikan kesembuhan ya Bu Sri ya. Maka kita ganti satu lagi yang lain kalau gitu. Adakah yang bersedia Bapak Ibu? Silakan. Kalau tidak ada saya tunjuk dan harus memberikan. Silakan. Ibu Kristiana, Ibu Kristiani, adakah di sini? Atau Ibu Lucia, silakan. Siapa? Oke, Profesor. Ya, oh ya, Ibu Sujarwinanti, silakan Ibu Sujarwinanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat selalu. Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Tuhan yang Maha Kuasa. Amin. Ya Rabbal Alamin. Terima kasih atas pengarahan yang telah Profesor Sofian berikan, yang selama 5 hari ini sudah bisa menambah wawasan saya sebagai pendidik tenaga pengajar di kelas bawah. Untuk penguatan pendidikan karakter, kalau di masa pandemi ini, saya rasa kalau yang tugas-tugas yang perlu dipertanggungjawabkan oleh anak, alhamdulillah, walaupun mereka kadang-kadang dia melaporkan PJJ hasil pembelajarannya malam hari, tapi secara pendidikan karakter mereka masih bertanggung jawab. Untuk yang kejujuran kita belum tahu ya, belum masalah kejujuran ini, karakter kejujuran. Karena hampir rata-rata semua pekerjaan-pekerjaan anak itu orang tua yang mengerjakan tentunya. Namun alhamdulillah walaupun demikian masih sekali lagi ada 1, 2, 3 anak
yang mau belajar dari hasil pembelajarannya sendiri, maksudnya dikerjakan sendiri gitu, alhamdulillah. Jadi memang terus pembelajaran penguatan karakter ini harus kita terus tingkatkan. Nah, untuk yang pembelajaran literasi, semua kegiatan itu diawali dari literasi membaca. Ya tentu saja, alhamdulillah yang sudah disampaikan oleh Prof lewat keluarga, ya kita perlu kita tingkatkan khususnya di kita pribadi gitu, keluarga kita dulu masing-masing kita ajarkan bagaimana belajar membaca yang baik gitu, tentu dengan buku-buku yang sesuai dengan usia anak. Untuk pembelajaran di sekolah, apalagi di sekolah kita sebagai pendidik, berbagai macam ilmu banyak diterapkan dari berbagai macam buku-buku cerita atau buku-buku pembelajaran lainnya, alhamdulillah sudah dilaksanakan. Untuk pembelajaran di masyarakat itu paling tidak setiap RT misalnya ya, ada di situ kantor RT, kan biasanya ada papan pengumuman, dipasanglah di situ seperti sekarang ini sedang terjadi wabah, mungkin ada bacaan-bacaan tentang prokes 5M yang harus ditaati. Nah, itu mungkin dari situ kerja bakti bareng-bareng misalnya. Alhamdulillah sudah disampaikan oleh Prof ya dalam pembelajaran selama 5 hari ini. Dan untuk penjelasan tentang pembelajaran mandiri tata kalimat, ya alhamdulillah kalimat efektif yang harus diutamakan, jelas, tidak bertele-tele. Itu memang untuk anak didik kita kelas bawah ya apa adanya. Jadi ya anak itu bermacam-macam membuat kalimatnya, ya itulah bahasa anak. Walaupun 1, 2, 3 kalimat, alhamdulillah. Untuk yang mungkin belum bisa, ya diawali dari huruf vokal, huruf konsonan, mengeja. Nah, kalau yang sudah bisa melalui gambar, dia bisa melalui pengalaman sendiri seperti yang pokoknya sudah diungkapkan oleh para terdahulu tadi pembicara semuanya. Alhamdulillah sudah masuk semua, itu sudah bagus. Saya hanya menambahkan itu saja. Untuk skenario pembelajaran, nah dalam skenario pembelajaran ini Prof, biasanya kita memberikan pembiasaan. Nah pembiasaan itulah yang positif. Misalnya dalam pembelajaran itu dibiasakan berdoa, tentunya menyanyikan lagu nasional supaya dia tidak melupakan kenasionalismenya sebagai warga negara gitu. Terus kemudian mungkin dengan sedikit memberikan info tentang keluarga misalnya, itu pembiasaan itu saja. Ya saya rasa semuanya udah bagus kok Prof, termasuk sekali lagi saya pribadi dalam pembelajaran ini. Terima kasih kepada Prof yang sudah memberikan banyak ilmu, masukannya, dan teman-teman semua. Alhamdulillah. Demikian Prof dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ibu Sujarwi nanti luar biasa ya, beliau sudah merangkum secara komprehensif saya kira semua materi kemudian semua topik yang sudah kita bahas selama Bapak dan Ibu guru mengikuti pelatihan ini. Oke, jadi Bapak dan Ibu guru tadi sudah merangkum, sudah memberikan kesimpulan. Kemudian saya mohon izin untuk memberikan beberapa catatan, ya, catatan. Tapi sebentar, Pak Miftahul sepertinya menghidupkan mikrofonnya. Ada yang ingin disampaikan? Silakan Pak Miftah. Silakan Pak Miftah. Ya, terima kasih Pak. Sebenarnya sih menghidupkan mikrofonnya karena semua tanggapannya benar-benar bagus. Kayaknya udah sempurna semua. Oke. Itu saja berarti Pak Miftah ya? Iya. Oke, terima kasih banyak. Luar biasa ya. Pak Miftah itu langsung semuanya sudah menyimpulkan dengan bagus. Oke, terima kasih banyak Pak Miftah ya. Oke, jadi catatan-catatan dari saya, Bapak dan Ibu guru yang saya hormati, juga saya muliakan, ada beberapa hal, dan silahkan bisa juga mungkin dicatat ya sebagai salah satu
yang perlu diingat, yang harus dilakukan nantinya oleh Bapak dan Ibu guru ketika mengajar untuk kelas bawah atau kelas rendah, Bapak Ibu ya. Oke, catatan pertama saya Bapak Ibu kaitannya dengan mengajar untuk kelas rendah atau kelas bawah di tingkat sekolah dasar. Catatan pertama saya, Bapak dan Ibu guru itu diharapkan tidak hanya memahami atau mengetahui 1, 2 atau 3 jenis atau model pembelajaran saja. Ya, itu yang pertama. Akan tetapi Bapak dan Ibu guru diharapkan untuk paling tidak mengetahui 10 model, ya, 10 variasi pembelajaran, ya. Kenapa harus ada variasi model pembelajaran, harus ada variasi strategi pembelajaran, pendekatan pembelajaran? Karena sebagaimana yang kita pahami bersama, karakteristik ya para peserta didik khususnya kelas rendah atau khususnya kelas bawah itu mereka adalah sosok-sosok yang bosenan, ya. Jadi kalau misalnya pertemuan pertama kita sudah mengajak mereka menggunakan model pembelajaran A, maka jangan sampai pada pertemuan berikutnya kita juga menggunakan model pembelajaran yang sama, cara pembelajaran yang sama atau strategi pembelajaran yang sama. Harus ada perbedaan ya setiap kali Bapak dan Ibu guru datang ke kelas. Ya. Karena coba misalnya Bapak dan Ibu guru perhatikan saja ketika misalnya pertemuan pertama, pertemuan kedua, pertemuan ketiga, hal yang didapatkan, hal yang disampaikan oleh Bapak dan Ibu guru kepada para peserta didik itu dengan cara berbeda, strategi berbeda, model pembelajaran berbeda, pendekatan pembelajaran yang juga berbeda, maka saya yakin para peserta didik, ya siswa-siswi SD kelas bawah itu akan menanti-nanti kehadiran Bapak dan Ibu guru ya pada pertemuan keempat. Kenapa? Oke, ini Pak Miftah pada pertemuan keempat nanti akan mengajarkan kita dengan cara apa ya? Model pembelajaran apa lagi yang akan diberikan ya? Jadi ada curiosity istilahnya ya, ada rasa ingin tahu yang terus dimiliki oleh mereka. Ya, karena masing-masing Bapak dan Ibu guru mengetengahkan atau menyampaikan proses pembelajaran dengan cara yang berbeda. Jangan sampai sama, ya. Sekali lagi jangan sampai sama. Karena itu merupakan salah satu karakteristik dari guru-guru profesional. Saya yakin Bapak dan Ibu guru semua di sini sudah sertifikasi semua ya Bapak Ibu ya? Sudah? Ada yang belum? Belum, Prof. Lagi Alhamdulillah sudah, Pak. Alhamdulillah. Belum semua. Yang belum silakan, mudah-mudahan akan segera ikut PPG ya. Berarti untuk Bapak. Ya, mau PPG, Prof, di UMJ. Ya, PPG dalam jabatan ya, yang PPG. Ya, di UMJ, Prof. Oke. Mudah-mudahan ketemu sama Prof ya. Mudah-mudahan. Tapi saya di pendidikan bahasa Inggris. Oke. Oh, iya. Oke, saya lanjutkan ya. Itu tadi yang pertama, Bapak Ibu, kaitannya dengan variasi model pembelajaran, variasi metode pembelajaran, strategi pembelajaran, dan pendekatan pembelajaran. Itu catatan pertama. Kemudian catatan kedua, ketika kita mendiskusikan tentang penguatan pendidikan karakter, ya, di dalam penguatan pendidikan karakter, saya yakin, 100% yakin, Bapak dan Ibu guru semua memahami karakter itu tidak ditempa dalam waktu singkat, ya. Jadi tidak dalam waktu instan. Jadi tidak mungkin kita berharap, ya, tidak mungkin kita berharap setelah 2-3 kali pertemuan kemudian sudah tertanam kedisiplinan, sudah tertanam rasa tanggung jawab yang dimiliki oleh para siswa. Hal tersebut itu tidak mungkin, saya yakin. Ya, akan tetapi karakter tersebut benar yang disampaikan oleh Ibu Sujar Winanti tadi harus terus dilakukan pembiasaan. Ya, hal-hal kecil ya yang membuat mereka benar-benar mengingat, ya, membuat mereka benar-benar memahami. Oke, ini adalah hal baik, ini adalah kegiatan baik, ini adalah kebiasaan baik yang harus terus-menerus dilakukan sehingga karakter para siswa itu terbentuk, ya.
Karena tadi sudah saya sampaikan tidak ada yang instan Bapak Ibu ya. Yang instan itu hanya ada mie goreng. Gitu ya Pak Mita ya. Mie goreng direbus itu yang instan ya. Akan tetapi untuk penguatan pendidikan karakter, maka kita sebagai Bapak dan Ibu guru diharapkan secara terus-menerus, secara simultan ya, untuk menanamkan nilai-nilai karakter yang luhur ya, berbudi pekerti yang baik kepada para peserta didik kita ya. Kenapa dari awal, dari tingkat sekolah dasar, Bapak dan Ibu guru diminta untuk menanamkan penguatan pendidikan karakter? Pada diskusi kita kemarin-kemarin sudah saya jelaskan harapan kita tentunya pada tahun berapa Bapak dan Ibu guru nanti generasi emas akan muncul. Generasi emas akan terbentuk di Indonesia. Pada tahun berapa? Ada yang masih ingat? Pada tahun berapa? 2045 bukan 2045. Oke, terima kasih banyak Ibu Citra. Ternyata ada suaranya juga ya, baru dengar saya suaranya Ibu Citra. Oke, jadi harapannya ya pada 2045 kita nantinya akan melihat para generasi-generasi emas ya, generasi-generasi emas yang tentunya berlandaskan Pancasila. Kita tidak lagi minder dengan negara-negara lain, akan tetapi dengan dada yang membusung kita sudah cukup percaya diri dengan kemajuan yang dimiliki oleh bangsa kita. Ya, itu catatan kedua Bapak Ibu kaitannya dengan penguatan pendidikan karakter. Selanjutnya catatan ketiga kaitannya dengan gerakan literasi nasional. Ya, untuk gerakan literasi nasional tidak akan pernah mungkin terjadi, tidak akan pernah mungkin dapat dilakukan, tidak akan pernah mungkin berhasil kalau kenapa Bapak Ibu? Kalau tiga pilar utama dalam gerakan literasi nasional itu tidak dilakukan. Tiga pilar utamanya itu apa, Bapak dan Ibu guru semua? Yang pertama, ya, di lingkungan terkecil para peserta didik kita di lingkungan keluarga. Ya, jadi sudah harus ada terlebih dahulu proses literasi di dalamnya. Ya, itu pilar pertama. Kemudian yang kedua, ya, setelah pilar keluarga, maka kita berganti ke pilar sekolah. Bapak dan Ibu guru ya mempunyai tanggung jawab yang sangat besar, ya, mempunyai pengaruh yang sangat besar bagi perkembangan para peserta didik kita. Khususnya misalnya ketika pertemuan tatap muka luring, ya, langsung di dalam kelas, Bapak dan Ibu guru sadar atau tidak membentuk literasi para peserta didik kita itu dari pagi sampai siang. Ya, jadi itu merupakan rentang waktu yang Bapak dan Ibu guru habiskan untuk terus memupuk literasi yang dimiliki oleh para siswa. Ya, sehingga setelah tahapan literasi sekolah yang kedua, maka lingkup berikutnya adalah literasi masyarakat. Ya, percaya atau tidak, masyarakat yang tingkat literasinya tinggi, maka saya yakin ya peserta didik, ya, para siswa-siswa yang tinggal di lingkungan tersebut tentunya akan mempunyai pemahaman yang luas, ya, mempunyai perspektif terbuka, ya, kemudian mempunyai tentunya rasa toleransi, kepekaan, ya, sehingga ya karakter mereka, ya, pembawaan mereka, pribadi mereka merupakan pribadi-pribadi yang literat, yang melek akan literasi. Oke, itu catatan keberapa tadi Bapak Ibu? Catatan keberapa? 3, Prof. Ayo, 3 atau 4? Oke, terima kasih. Prof. Itu catatan yang ketiga. Kemudian selanjutnya catatan yang keempat, Bapak dan Ibu guru, kaitannya dengan pembelajaran tata kalimat di kelas rendah untuk sekolah dasar. Ya, kemarin sudah saya berikan penjelasan kaitannya dengan mengajarkan tata kalimat bagi para siswa SD untuk kelas rendah. Yang pertama, catatan saya untuk catatan yang keempat itu, Bapak dan Ibu guru harus menjadi sosok-sosok yang menyenangkan. Nah,
Itu ya catatan keempatnya. Menjadi sosok-sosok yang menyenangkan bagi para siswa. Ya. Kenapa ketika saya mengatakan sosok-sosok yang menyenangkan, kemudian wajah-wajahnya jadi ini ya, wajah-wajahnya jadi tegang ya. Oke ya, yang dimaksudkan dengan menjadi sosok-sosok yang menyenangkan, tentunya ketika Bapak dan Ibu guru masuk ke dalam kelas, para siswa-siswi menyambut dengan riang gembira, maka kegiatan proses pembelajaran tentunya akan dapat berlangsung sesuai dengan harapan Bapak dan Ibu guru. Ya, jadi harus sering-sering tersenyum di dalam kelas, ya. Harus sering-sering menyapa mereka, harus sering-sering untuk membangun interaksi dengan mereka, sehingga akan ada kedekatan emosional dengan para peserta didik. Ya, jadi bagi yang tidak menyenangkan, bagi Bapak dan Ibu guru yang tidak menyenangkan, mulai pertemuan berikutnya nanti, mulai ketika sudah masuk sekolah lagi nanti, itu catat dengan tinta besar ya Bapak dan Ibu guru. Saya harus menjadi pribadi yang menyenangkan bagi para peserta didik saya. Begitu ya Bapak Ibu ya. Karena menjadi menyenangkan itu Bapak Ibu guru, terutama bagi para siswa-siswi kelas rendah, kelas SD itu tingkat rendah, saya kira itu akan sangat mudah jika guru ya, sebagai profesi panggilan jiwa Bapak dan Ibu guru semua. Ada tanggung jawab moral ya Bapak dan Ibu guru ya sebagai orang tua para peserta didik ketika mereka di sekolah. Ya, siap untuk menjadi guru-guru yang menyenangkan, guru-guru yang membuat keadaan kelas menjadi menggembirakan, Bapak Ibu, siap? Prof. Siap. Oke. Siap. Harapannya sekali lagi jadilah guru yang menyenangkan, jadilah guru yang selalu dirindukan ya kehadirannya di dalam kelas ya. Saya tidak bisa membayangkan ya bagaimana nikmatnya, bagaimana bergembiranya kita sebagai guru ketika kita masuk di dalam kelas, para siswa-siswi itu senang dengan kehadiran kita. Para siswa-siswi tersebut menanti-nanti kehadiran kita. Ya, kemudian para siswa-siswi juga bebas untuk bisa sharing kepada kita, ya, menganggap kita orang tua mereka ketika di sekolah. Ya, jadi itu merupakan catatan keberapa, Bapak Ibu? Catatan keberapa? Oke. Keempat. Ya, singkat sekali lagi, tapi berat nanti untuk diimplementasikan ya. Menjadi sosok guru-guru yang menyenangkan. Jadi mudah-mudahan yang jarang tersenyum mulai sekarang biasakan. Ketika melihat cermin itu, mulai untuk memberikan senyum terbaik. Ya, mulai untuk memberikan hal-hal yang menarik bagi para peserta didik. Ya, tapi bagi yang sakit silakan senyumnya ditahan dulu, tidak apa-apa ya. Oke, Bapak Ibu ya. Kemudian selanjutnya catatan yang ke berapa sekarang? 4 atau 5? 5. Sekarang kelima, Prof. Oke, sekarang yang kelima. Catatan yang kelima saya kaitannya dengan sebuah hal yang sudah kita diskusikan, Bapak dan Ibu guru. Ini merupakan catatan terakhir. Ya. Catatan terakhir saya ya. Dan jangan ikut dulu, Kak. Mohon izin Bapak Ibu di-mute dulu ya. Jangan HP Ibu, jangan HP Ibu. Mohon izin di-mute dulu Bapak Ibu ya. Oke, catatan terakhir saya Bapak Ibu ya, dari 80-an lebih ya, yang aktif mengikuti kegiatan pelatihan ini. Saya sangat percaya Bapak dan Ibu guru itu merupakan sosok-sosok pilihan, ya, merupakan sosok-sosok yang sudah siap untuk adanya perubahan, ya. Kenapa saya bilang sosok-sosok yang sudah siap untuk adanya perubahan? Karena sebagai informasi, sebagai pengetahuan juga bagi Bapak dan Ibu guru, ya, 5-10 tahun yang akan datang, ya, kalau misalnya Bapak dan Ibu guru tidak siap untuk berubah, tidak siap untuk keluar dari zona nyaman, maka ya, peran Bapak dan Ibu guru semuanya nanti akan tergantikan.
Kenapa saya bilang ekstrim nanti akan tergantikan Bapak Ibu? Karena sekarang saja bisa kita lihat ya, bagi Bapak dan Ibu guru yang tidak mau untuk mengupdate kemampuan teknologi mereka, ya, kemampuan menggunakan aplikasi, kemampuan untuk bisa mengadaptasi proses pembelajaran secara daring. Berapa banyak guru-guru yang masih merasa kesulitan? Ya, berapa banyak guru-guru yang masih nyaman, ya, masih nyaman dengan proses pembelajaran yang seperti dulu, terus-menerus memberikan ceramah, terus-menerus teacher center, semuanya terfokus kepada Bapak Ibu guru, semuanya terfokus seolah-olah menjadi semua sumber ilmu pengetahuan itu ada di guru. Ya, jadi mudah-mudahan 5-10 tahun yang akan datang itu akan berubah. Yang tadinya segala hal, semua hal, seolah guru paling tahu, semua sumber pendidikan, semua sumber pengetahuan ada di guru. 5-10 tahun yang akan datang, kita sangat berharap nanti akan ada perubahan. Yang tadinya teacher center, ya, semuanya berfokus pada guru, dan berikutnya nanti akan terfokus pada siswa atau para peserta didik. Ya, jadi nanti guru datang ke kelas, oke anak-anak, kalian hari ini ingin belajar apa? Dan mereka sudah langsung antusias, ya. Oke, hari ini kami ingin mempelajari ini, Bapak, Ibu guru, ini segala macam. Dan perannya nantinya, ya, tidak lebih seperti seorang fasilitator, ya, memberikan stimulan, ya, memberikan rangsangan yang membuat para peserta didik, para siswa nantinya menjadi autonomous learning. Apa yang dimaksud dengan autonomous learning, Bapak Ibu? Mereka secara mandiri sudah mempunyai kesadaran untuk terus meningkatkan pengetahuan, untuk terus belajar secara mandiri. Itu yang dinamakan dengan autonomous learning. Dan itu saya kira Bapak dan Ibu guru yang saya muliakan, kaitannya dengan 5 catatan utama saya. Setelah Bapak dan Ibu guru semua mengikuti pelatihan, ya, selama 5 hari ini. Ya, sekali lagi mudah-mudahan apa yang sudah kita bahas bersama, apa yang sudah kita diskusikan bersama, benar-benar paling tidak memberikan 1% nutrisi positif bagi Bapak dan Ibu guru semuanya. Ya, saya tidak berharap muluk-muluk oke 100% itu diterima, tidak, ya. Cukup 1% saja hal positif yang bisa diambil, yang bisa dipelajari dari mengikuti pelatihan ini, itu saya sangat bersyukur. Ya, begitu ya Bapak dan Ibu guru, ya. Dan selanjutnya ada 14 menit lagi sebelum mengikuti post-test. Ya, sebelum mengikuti post-test, saya akan memberikan kesempatan pada Bapak dan Ibu guru 5 atau 6 orang yang kaitannya dengan action plan, kaitannya dengan refleksi apa nanti yang akan dilakukan oleh Bapak dan Ibu guru setelah mengikuti kegiatan ini. Ya, sekali lagi saya akan meminta 5-6 orang, tentunya yang belum, ya, 5-6 orang, ya, refleksi, kemudian action plan atau rencana Bapak dan Ibu guru nantinya, ya, ketika Bapak dan Ibu guru akan mengajar kembali di kelas rendah, harus ada yang berubah tentunya, ya. Dan silahkan diberikan refleksi dan juga rencana yang akan nantinya dilakukan oleh Bapak dan Ibu guru, ya, ketika mengajarkan kembali setelah libur sekolah nanti. Yang pertama saya akan meminta Ibu Citra Rizkiani. Silakan Ibu Citra Rizkiani. Iya, baik Prof, terima kasih. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Prof, ini mau cerita sebentar ya. Jadi mungkin dari hari pertama sampai hari sekarang ini, saya di hari, insya Allah sih saya mengikuti Zoom ya Prof ya. Cuman ada kemarin ada berita duka. Jadi mungkin kalau Prof tadi bilang saya jarang nongol, itu sambil nemenin sepupu saya yang baru tante saya meninggal. Terus di hari keempat ternyata suami saya juga sakit, tapi saya insya Allah ngikutin Zoom walaupun saya harus mengulang kembali video ya, pembelajaran ya Prof ya. Seperti itu. Jadi mohon maaf kalau misalnya
ada beberapa tugas yang telat banget saya kumpulin, tapi insya Allah sih udah semua saya kumpulin gitu, Prof. Nah, ini kalau untuk menurut ini saya ya, Prof ya, selama pembelajaran action plan ya, Prof ya. Jadi mungkin action plan saya ke depan untuk siswa saya nanti saat pembelajaran ajaran baru gitu ya, Prof. Mungkin saya akan lebih ke ini ya, Prof. Lebih ke fokus ke untuk program literasinya gitu, Prof. Karena kan seperti yang sudah saya dengar selama pembelajaran, bahwa selama pandemi ini terutama selama pandemi ini ya, kita agak sulit untuk menanamkan budaya literasi kepada siswa seperti itu. Mungkin action plan saya itu akan saya tanamkan yang utamanya untuk literasi seperti itu. Karena tadi yang seperti Prof bilang, untuk 3 pilar literasi itu ada di keluarga, sekolah, dan masyarakat. Mungkin kalau untuk di sekolah tentunya saat pembelajaran ya, Prof ya. Jadi saya sambil sesekali yang sudah saya kegiatan literasi sebenarnya sudah saya lakukan sebelum-sebelumnya juga. Mungkin di PJJ nanti akan lebih saya aktifkan kembali seperti itu. Terutama yang untuk membaca 15 menit sebelum mulai belajar gitu. Dan untuk mungkin ini yang mau saya tanamkan lagi adalah di keluarga seperti itu, Prof. Kalau tadi ada Ibu siapa ya yang bilang kita sudah ada gerakan membaca ya untuk Jakarta Utara. Saya juga di Jakarta Utara seperti itu. Mungkin nanti kalau memang programnya sudah selesai akan saya tetap lanjutkan. Saya coba untuk lanjutkan program kegiatan membaca seperti itu untuk kelas saya tentunya ya. Jadi saya lebih ke situ sih, Prof, action plan saya untuk ke depan untuk siswa-siswa saya terutama gitu. Lebih saya mau menanamkan lagi literasi untuk siswa-siswa saya seperti itu. Terima kasih, Prof. Oke, terima kasih banyak ya Ibu Citra Rizkyani. Ya, sekali lagi maafkan kalau misalnya saya kurang tahu juga karena ada keluarga yang meninggal atau ada ini ya. Jadi karena banyak sekali pesertanya di sini. Ya, itu ya, Bu Citra Rizkyani. Terima kasih. Selanjutnya action plan, refleksi apa yang nantinya akan dilakukan oleh Bapak dan Ibu guru setelah mengikuti pelatihan, kemudian apa hal barunya nanti yang akan diberikan kepada para peserta didik kita. Silakan, di sini ada Ibu Anissa. Silakan Ibu Anissa. Masih di mute, Ibu, sepertinya. Yang lain ada yang bisa mendengarkan beliau, Bapak Ibu? Terdengar, Prof. Tidak terdengar, Bunda. Suaranya nggak kedengeran, Bun. Ya, suaranya tidak. Sinyal mungkin, Prof. Oke, jadi tidak ini. Terdengar. Iya, saya tidak mendengarkan sama sekali. Kalau gitu kita switch saja ke Ibu Lucia. Silakan Ibu Lucia, refleksi, kemudian selanjutnya action plan nanti. Silakan Ibu Lucia. Aduh, Prof, saya lagi. Belum hari ini. Hari ini belum, tapi kemarin sudah, Prof. Oke lah, nggak apa-apa, Prof. Menurut saya kalau refleksi saya yang akan saya lakukan untuk anak-anak siswa di kelas rendah, saya akan lebih memotivasi anak untuk rajin membaca. Karena menurut pengalaman saya selama saya mengajar di kelas rendah, terutama saya selalu mengajar di kelas 1, minat anak untuk belajar membaca dan membaca buku cerita itu sendiri sangat rendah. Dan daya dukung yang diberikan oleh orang tua di rumah itu juga sangat kurang. Karena saya pernah menanyakan kepada para orang tua, apakah di rumah punya buku cerita? Mereka bilang katanya, nggak punya, Bu. Nah, jadi dari situ
saya mungkin akan merefleksikan bahwa bagi yang punya buku cerita di rumah, tolong dibawa ke sekolah. Nanti kita baca bersama-sama di sekolah sebelum pembelajaran dimulai. Atau bagi anak-anak yang sudah selesai bekerja mengerjakan tugas dari ibu, kalian boleh mengambil buku cerita di pojok bacaan di belakang kelas. Seperti itu sih, Prof. Refleksi saya. Kemudian yang lainnya, rencana proses pembelajarannya nanti akan seperti apa? Rencana pembelajaran saya ya, anak-anak itu ya harus rajin belajar membaca, Prof. Kalau karena tanpa rajin belajar membaca kan anak-anak akan sulit untuk ke tingkat berikutnya. Walaupun saya sebagai guru memberikan pembelajaran, kalau anak-anak belum bisa belajar membaca, ya anak-anak kan tidak akan bisa menjawab pertanyaan yang saya ajukan, baik dalam bentuk tulisan yang ada di papan ataupun melalui fotokopi. Itu, Prof. Satu lagi, hal barunya apa dong? Ketika setelah mengikuti pelatihan dengan yang sebelumnya Ibu Lucia lakukan, silakan. Hal baru yang akan saya lakukan, apa ya? Belum kepikir, Prof. Mungkin hal baru yang akan saya lakukan begini, Prof. Saya akan memanggil orang tua. Beberapa orang tua yang memang minat bacanya berkurang dan membacanya anak-anak itu masih kurang. Jadi minat baca anak-anak kurang dan membacanya belum lancar. Saya akan memanggil orang tua tersebut, berikut dengan anaknya sesudah pembelajaran selesai, lalu saya beri pengarahan, lalu saya bertanya dengan kendala-kendalanya, Prof. Seperti itu. Oke, terima kasih banyak, luar biasa ya. Jadi yang dipanggil bukan siswanya tapi orang tuanya ya. Ini sesuai dengan yang saya sampaikan kemarin berarti ya, ada koordinasi ini ya yang masif dengan orang tua sehingga benar-benar nanti proses ketika membiasakan kepada peserta didik itu terjalin dengan baik. Gitu ya. Iya, Prof. Terima kasih banyak. Ya, sama-sama, Prof. Kemudian selanjutnya siapa yang mau silakan refleksi. Berapa orang lagi? Silakan. Siapa? Ati Larasati, Ibu Ati Larasati yang ininya peningkatan kompetensi teknik pendidik. Silakan Ibu Ati. Baik, Prof. Terima kasih atas kesempatannya. Bismillah. Yang saya pahami setelah mengikuti pelatihan ini yang insya Allah akan saya refleksikan di tempat tugas saya mengajar. Kebetulan saya mengajar di kelas rendah. Saya selama mengajar di kelas rendah itu memang kalau di awal semester seperti ini biasanya kemampuan membaca anak-anak itu masih agak rendah. Jadi saya insya Allah akan fokus untuk menggalakkan literasi dalam kegiatan pembelajaran sebelum pembelajaran. Meskipun ini secara daring, tapi bisa saya lakukan seperti dengan membaca nyaring. Dia anak-anak mengirimkan video di mana anak-anak membaca buku ataupun buku cerita yang ada di rumahnya. Dengan begitu meskipun cuma videonya sekitar 5 menit, jadi saya bisa mengukur kemampuan anak-anak dalam membaca. Kemudian juga kebetulan di wilayah Jakarta Utara itu sekarang lagi digalakkan Jakarta Baca itu, Prof. Ini targetnya 30 hari ke depan itu anak-anak memang dimotivasi untuk selalu giat membaca, kemudian melaporkan kegiatan pembelajarannya lah. Itu seperti itu secara kontinu insya Allah akan saya lakukan. Saya akan membuat program untuk literasi itu ya dengan versi saya sendiri yang lebih sederhana. Yang penting anak-anak itu bisa lebih terukur kemampuan membacanya. Kemudian juga secara kontinu kalau dalam pembelajaran daring ini saya akan berkomitmen lebih intens dalam melakukan virtual meeting. Mungkin melalui Google Meet ya. Di awal pembelajaran itu memang kita harus memotivasi anak, memang meskipun keadaannya pandemi seperti ini, tapi anak-anak itu kita masih belajar dari rumah, kita belajar jarak jauh. Jadi dikondisikan anak itu memang siap selalu untuk belajar. Jadi tidak terpaku karena di rumah dia kemampuannya terhambat gitu. Jadi terus kemudian saya juga akan
memberikan sosialisasi ya kepada orang tua, karena orang tua sangatlah berperan aktif dalam proses pembelajaran di dalam rumah ini, karena kelas rendah itu biasanya masih agak sedikit manja dan kemandiriannya itu masih kurang. Jadi kalau saya pendekatan dengan orang tua itu semangat, antusias, ya, kemudian ikhlas diri bahwa beliau ini adalah, nah seperti itu insya Allah motivasi untuk belajarnya. Seperti itu. Oke, terima kasih banyak Ibu, luar biasa sekali ya, Ibu Atila Rasati. Selain nanti rencana untuk tindak lanjut ya setelah mengikuti pelatihan ini sudah ada, Ibu Atila Rasati juga sudah memberikan salah satu tadi alternatif yang bisa dilakukan oleh Bapak dan Ibu guru yang lain ya. Jadi silahkan perbanyak intensitas virtual meeting ya, perbanyak pertemuan tatap maya kepada para ini ya peserta didik. Begitu ya Bapak Ibu ya, kalau bisa jangan hanya sekali sebulan, jangan hanya sekali 2 minggu ya, tapi paling tidak ya sekali seminggu ya, sehingga masih tetap ada ini ya, ada interaksi yang terjadi, masih tetap ada chemistry antara Bapak dan Ibu guru, begitu juga dengan para siswa-siswa yang lain. Begitu ya Bapak Ibu ya. Terima kasih sekali lagi Ibu Ati, luar biasa ya. Selanjutnya Ibu siapa ya? Coba saya cari lagi. Ibu, oh ya Pak Miftahul Nur Hidayat. Oke, Pak Miftah silakan. Silakan Pak Miftah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, alhamdulillah nih sudah agak baik. Ya, planning saya dan refleksi saya setelah saya mengikuti kegiatan ini udah pasti yang seperti Bapak kasih tadi catatan, saya akan menjadi guru yang lebih menyenangkan lagi Pak pastinya. Saya kayaknya akan belajar TikTok supaya ya murid-murid saya yang kelas rendah mungkin ada sedikit tugas yang nanti bisa menggunakan TikTok Pak. Tapi khususnya setelah saya belajar di sini, yang saya dapatkan yaitu memang perlu menurut saya itu penguatan, Pak. Jadi di sini selain penguatan itu juga literasi. Nanti kita sambungkan di sini. Tahun kemarin saya hanya menggunakan virtual meeting dan classroom. Mungkin untuk tahun ini saya akan menambahkan tambah quizzes. Jadi nanti setelah penggunaan quizzes itu ada gamenya, Pak. Untuk anak-anak kelas rendah, tidak hanya membutuhkan pelajaran, tekanan, tapi juga memang harus ada hiburan, sehingga gurunya dirindukan. Gitu, Pak. Mungkin hanya itu sih, Pak, yang saya rencanakan, Pak. Oke, terima kasih banyak, Pak Miftah. Ya, jadi semoga ya nantinya Pak Miftah akan menjadi salah satu guru favorit dari para peserta didik ya. Yang kehadirannya selalu dirindukan ya. Jadi bukan hanya istrinya Pak Miftah saja yang merindukan, tapi dirindukan juga oleh para peserta didik. Gitu ya Pak Miftah ya. Itu ya. Oke. Selanjutnya yang terakhir siapa ya? Ibu Maria, ayo yang sudah capek-capek pindah menggunakan komputer atau laptop, silakan Ibu Maria. Action plan, refleksi, nantinya hal baru yang akan coba diberikan kepada para peserta didik nanti apa Ibu ketika nanti Ibu sudah mengajar kembali, masuk sekolah kembali. Silakan Ibu. Terima kasih Bapak. Sebelumnya ini saya minta maaf membuka dua ya karena satu rapat dari sekolah. Sebetulnya saya mengikuti pelatihan ini seperti mengobati kerinduan saya begitu. Saya sudah lama sekali, lebih dari 12 tahun, mengajar di 3 departemen, dari SD, SMP, dan SMA. Kebetulan saya adalah guru mata pelajaran, Bapak. Nah, baru tahun ini,
saya dilepas dari SD. Sebelumnya tuh 12 level, kelas 1 SD sampai kelas 3 SMA. Nah, ketika saya tahun ini dilepas dari SD, saya itu seperti introspeksi diri begitu. Apakah karena saya itu kurang menarik di SD selama ini, sehingga saya dilepas dari SD, ataukah memang ada yang lebih membutuhkan di SMP dan di SMA, semacam itu. Nah, begitu saya mengikuti pelatihan ini, saya merasa mungkin memang seperti yang Bapak berikan ya, kesimpulan tadi yang keempat ya, kurang menarik begitu. Lalu saya punya rencana, kemungkinan saya dari kelas SMP dulu, tahun ini karena saya di SMP SMA ya Bapak, saya akan mencoba memberikan pembelajaran khususnya untuk literasi itu melalui game digital. Begitu, karena kebanyakan dari teman-teman saya yang di primary, yang di SD, itu pembelajarannya menggunakan games. Dan mereka selalu menampakkan ekspresi yang lucu, imut-imut begitu. Padahal bagi saya, mungkin saya terlalu saklek orangnya ya, terlalu banyak berpikir begitu. Jadi kurang begitu menarik beberapa games dalam pembelajaran nanti. Kenapa kok yang saya tunjuk itu tiba-tiba menghilang seperti ini terus ya suaranya? Yang lain bisa... Bu Maria, suaranya nggak kedengeran, sayang. Iya, silakan Bu Maria dilanjut, Ibu. Suaranya tidak ada. Silakan, Ibu Maria. Ada yang mendengarkan, Bapak Ibu? Saya tidak mendengarkan sama sekali. Tidak, Prof. Tidak ya? Tidak terdengar. Oke. Ya sudahlah. Terima kasih banyak ya Ibu Maria. Sekali lagi mohon maaf, mungkin karena koneksi internet kurang stabil. Jadi ketika memberikan refleksi dan action plan-nya, sepertinya ini ya, sepertinya ditunda dulu ya. Yang terpenting nanti saya sangat berharap sekali lagi kepada Bapak dan Ibu guru peserta pelatihan ini, minta tolong untuk silahkan ya, harus ada perubahan ya, harus ada peningkatan ya, cara mengajar, kemudian bagaimana Bapak dan Ibu guru membangun interaksi dengan para peserta didik. Ya, jadi jangan sampai sudah capek-capek mengikuti pelatihan, ya, sudah capek-capek mengerjakan ragam tugas, tapi kemudian tidak ada perubahan sama sekali. Ya, jadi saya sangat berharap sekali lagi silahkan nantinya Bapak dan Ibu guru akan dapat memberikan pengalaman-pengalaman yang baru ya bagi para peserta didik kita ya. Jadi jangan sampai sekali lagi semua yang Bapak dan Ibu guru semua ikuti itu menjadi sia-sia. Saya kira cukup Bapak dan Ibu guru ya. Dan karena ini merupakan hari terakhir, silahkan setelah ini fokus untuk mengerjakan post-testnya. Dan post-test saya berikan waktu 20 menit, cukup ya Pak Bahrun ya? Cukup ya? Cukup karena pertanyaannya hanya sedikit saja kok. Ya. Kemudian cukup, Prof. Ya, dan sekali lagi ketika mengerjakan post-testnya, pastikan Bapak dan Ibu guru masih mengingat skor pretestnya yang kemarin ya, biar bisa mengevaluasi diri sendiri ya. Jadi kemarin itu benernya berapa dan ketika sekarang benernya berapa. Itu ya Bapak Ibu ya. Diulang. Dan mohon izin untuk share untuk link post-testnya ya. Sudah bisa dibuka Bapak Ibu? Sudah? Sudah bisa dibuka? Melalui HP bisa ya Pak ya, Prof?
bisa melalui HP, bisa melalui laptop, bisa melalui komputer, melalui iPad, melalui semua Bapak Ibu. Linknya di mana, Pak? Oke, sudah saya share kolom chat Bapak Ibu, silahkan tinggal diklik. Dan jangan lupa bagi yang bermasalah ya sudah bisa membuka, pastikan sudah login di Gmail terlebih dahulu. Begitu ya Bapak Ibu ya. Oke. Silahkan selamat mengerjakan ya. 20 menit dari sekarang itu waktunya Bapak Ibu. Prof, ada 2, yang atas atau yang bawah ya? Ada 2 apanya Ibu? Ini share-annya. Oh, oke. Yang terakhir, yang baru saja saya share ya. Oke, terima kasih Prof. Oke. merupakan contoh literasi digital dari pusaka. Literasi digital. Guru memberi kesempatan kepada peserta didik untuk mengidentifikasi sebanyak mungkin. Bapak, aku tiba-tiba keluar ya, Pak. Aku. Salah satunya pilih dan enggak. Sambungan internetnya mungkin Ibu coba diperbaiki ya. Ya, Pak. Ya. pembukaan pada hasil untuk mengidentifikasi sebanyak mungkin identifikasi masalah problem Tidak usah buru-buru mengerjakannya Bapak Ibu ya, dipelajari itu terlebih dahulu soalnya seperti apa ya agar nilainya maksimal ya. Prof, boleh di share di grup enggak, Prof? Saya belum bisa buka nih, Prof.
Miss Email bisa minta tolong dibantu di-share ya di grup WhatsApp ya linknya karena ada yang tidak bisa membuka sepertinya. Perhatikan. Bisa ya, Miss Email? Oh iya, Prof. Atau saya copy di sini lagi ya, Prof. Maksudnya mau di-share. Oke. Kesulitan kalau di Zoom ya di grup WhatsApp saja ya. Oke, Prof. Kegiatan berkegiatan Indonesia membaca menyediakan program di sekolah, sosialisasi literasi dan melibatkan. Sudah di-share ya, Bapak Ibu. Terima kasih, Miss. Sama-sama, Bu. Yang bukan, yang bukan. Masih. Empat menit lagi ya Bapak Ibu, sudah harus selesai ya. Miss Email sudah selesai sepertinya. Benar berapa? Benar 15 ya? Salah 2, Prof. Oh, salah 2. Masih, Maaf. Ya, tapi paling tidak itu sudah ini ya, sudah meningkat dari pretest kan? Oke. Yang lain yang sudah siapa? Prof, mau nanya kalau yang sudah lihat skornya kan ya, Prof? Ya, yang sudah biasanya langsung akan diperlihatkan skornya ya, seperti ini sesuai dengan yang pretest ya. Iya, Prof. Oke. Kemudian Ibu Dona Juliana, sudah selesai Ibu Dona?
Sudah, Prof. Oke. Sudah. Benar 20 atau benar 30? 100, Prof. Wah, luar biasa. Cuma 10, Prof. Oke, terima kasih. Terima kasih. Yang lain silakan disegerakan, Bapak Ibu. Pasangan ini melihat Suka kecil yuk. Siap. Oke, senyumnya Ibu Istiana sepertinya senyum-senyum orang yang mendapatkan nilai 100 ya. Ibu Istiana bagaimana? 100 ya Bu ya? Oke. Jawabannya bagaimana Ibu Istiana? 100 ya? Kameranya kok malah dihadapin ke temennya Ibu Istiana. Oke. Oke. Kemudian kita lihat lagi senyumnya Ibu Kristiana ini tidak pernah kelihatan dari hari pertama sampai terakhir ya. Jadi nanti minta tolong karena ini hari terakhir maskernya dibuka dulu sebentar ya untuk kita foto-foto sesi terakhir ya. Oke, begitu juga Bapak Ibu yang lain ya. Jadi nanti saya minta tolong untuk masker dibuka, kameranya juga dibuka biar kelihatan orangnya ya. Sehingga kalau nanti misalnya ketemu di jalan, ketemu di mana, saya bisa menyapa Bapak dan Ibu Guru ya. Jangan sombong-sombong kalau disapa ya, Miss Imel ya. Saya jadi tergesa-gesa mengerjakannya. Oh, tergesa-gesa mengerjakannya. Nilainya lebih rendah dari pretest dong. Tidak apa-apa, kan nanti akan digabung. Tidak apa-apa, akan digabung nanti ya. Oke. Kirain tadi bunyi bel udah habis waktunya. Oh, tidak. Saya tidak membunyikan bel ya. Oke, Ibu Dwi, Mas Tuti, sudah selesai Ibu? Sudah? Belum? Oke. Sambil menunggu yang lain, Bapak Ibu ya, karena hari ini hari terakhir pelatihan, jadi saya minta tolong di video terakhir yang akan saya upload ini nanti silahkan masing-masing Bapak dan Ibu Guru menuliskan pesan dan kesan saja, tidak perlu tidak perlu menyebutkan asal sekolahnya. Cukup pesan dan kesan selama mengikuti pelatihan saja ya Bapak Ibu ya. Minta tolong ya. Di sini yang bergabung ada 80-an lebih, jadi nanti silahkan 80 pesan dan kesan di komentar video yang ada di YouTube. Minta tolong ya Bapak Ibu ya. Karena ini pertemuan terakhir kita ya. Oke, Pak Miftah, bagaimana Pak Miftah? Sudah ini tidak ada salahnya sama sekali sepertinya Pak Miftah ya? Tidak ada peningkatan, Pak. Kayak kemarin. Penurunan bukan peningkatan. Penurunan. Yang terpenting peningkatannya nanti Pak Miftah menjadi guru yang menyenangkan. Itu saja ya. Amin. Guru yang lebih menarik bagi para siswa nanti. Itu ya, Pak Miftah ya. Oke. Dan senyumnya dibanyakin, jangan sering-sering cemberut di kelas ya. Jadi senyum harus benar-benar ini ya, sering di kelas ya. Oke. Bapak Ibu, saya kira cukup ya waktunya, sudah habis ya. Silakan segerakan dilengkapi semuanya.
Bapak Ibu cukup ya. Untuk ini, untuk postesnya sudah cukup ya. Silakan maskernya Ibu Endang boleh dibuka sebentar. Kameranya Ibu Mariati boleh dibuka, Ibu Mujana, Pak Bahrun Ulum, Ibu Sri Partini, kemudian yang lain-lainnya ya, agar terlihat ya di kamera. Ibu Intan Winur, terima kasih sudah mengaktifkan kamera. Pak Agus ini sedang di mana itu ya? Sedang di mana Pak Agus, posisi Pak Agus? Sepertinya sedang di kantor, bukannya ini ya, WFH 100% sekarang ya. Ibu Eli Terawati, terima kasih sudah diaktifkan dan tidak pernah ada suaranya ya selama mengikuti pelatihan ya. Sepertinya mahal sekali ya suaranya ya. Oke. Kemudian ada Ibu Mona, belum kelihatan Ibu Mona. Ibu Dewi Eka belum kelihatan juga, terima kasih sudah diaktifkan. Kemudian ada Ibu Mega minta tolong diaktifkan Ibu, misalnya Ibu San. Oke Bapak Ibu, saya kira alhamdulillah untuk slide pertama, slide kedua kamera sudah diaktifkan semua, luar biasa. Saya senang sekali melihatnya ya. Tapi ketika slide ketiga 50%, slide keempat oke 30% yang membuka kamera. Oke. Itu ya Bapak Ibu, ya sudah hari ini sekali lagi merupakan hari terakhir sebelum kita menutup sesi untuk hari ini Bapak Ibu. Yang pertama-tama ingin saya sampaikan ucapan terima kasih banyak yang sudah menjadi peserta-peserta pelatihan yang luar biasa ya. Sudah sudah mengikuti sesi pelatihan ini dengan semangat masing-masing, walaupun tiap harinya kita harus menunggu terlebih dahulu, menunggu 70, menunggu 80 baru kita bisa memulai sesi ya Bapak Ibu. Mudah-mudahan pada pelatihan-pelatihan yang akan datang Bapak dan Ibu guru juga bisa terus mengupdate kompetensi ya kaitannya dengan keterampilan mengajar, sehingga apa yang dipersembahkan kepada para peserta didik itu merupakan persembahan terbaik. Ya. Kemudian selain ucapan terima kasih, tentunya dari lubuk hati saya yang paling dalam, saya ingin meminta maaf ya kalau misalnya ada joke-joke ya, ada candaan-candaan yang kurang mengena bagi Bapak dan Ibu guru semua. Kemudian ada penjelasan-penjelasan yang mungkin sekiranya kurang jelas dan ada hal-hal yang tidak sesuai dengan ekspektasi Bapak dan Ibu guru semua, saya minta maaf ya. Dan tentunya setelah ucapan terima kasih, permintaan maaf, yang selanjutnya apresiasi tentunya setinggi-tingginya kepada Bapak dan Ibu guru semua. Boleh minta tepuk tangan kepada Bapak dan Ibu guru semua, Bapak Ibu ya. Bapak dan Ibu guru semua merupakan sosok-sosok yang luar biasa ya di tengah pandemi, di tengah kesibukan, di tengah beragam aktivitas yang diikuti oleh Bapak dan Ibu guru semua, masih sempat untuk terus menempa diri, untuk terus ya melakukan upgrading pengetahuan, kompetensi ya, sehingga benar-benar kegiatan yang diikuti itu adalah kegiatan yang bermanfaat ya. Sekali lagi terima kasih, mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan kalau nanti saya berkunjung ke Pulau Tidung, nanti saya akan berkunjung ke sekolahnya Pak Bahrun, Bu Lilis ya. Siap Prof, main ditunggu. Ya, siap. Bapak Ibu guru yang lain, kalau kita ketemu di jalan, jangan ada yang sombong-sombong tidak kenal ya Bapak Ibu ya. Jadi mudah-mudahan nanti ada yang akan menyapa ya, akan ada yang saya sapa ya. Itu saja saya kira, dan mari kita tutup sesi terakhir kita hari ini dengan sama-sama membaca hamdalah Bapak Ibu ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan saya akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi mohon wabarakatuh. bersenyum Bapak Ibu. Terima kasih. Terima kasih Pak. Terima kasih Prof. 1, 2, 3 semuanya. Jangan keluar dulu sebentar.
Oke, 1, 2, 3. Selanjutnya slide yang kedua. 1, 2, 3. Oke, sudah saya tangkap semua untuk para pesertanya. Dan sekali lagi, Bapak Ibu nanti minta tolong ya. Minta tolong di video terakhir ini masing-masing nanti silahkan memberikan pesan dan kesan di kolom komentar yang ada di video YouTube. Begitu ya Bapak Ibu ya. Minta tolong ya. Bisa dibantu ya. Oke? Oke, Pak. Oke, silakan. Oke. Mudah-mudahan ini hari yang benar-benar nanti membuat Bapak dan Ibu guru semua sanggup untuk memberikan pesan dan kesan di kolom komentar yang ada di video pelatihan. Terima kasih. Mohon izin Bapak Ibu. Mari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.